Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Sopianti. Saya dari S1 Keperawatan dari kelas 1A. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang akhlak sosial. Nah, poin pertama di sini pandangan Islam terhadap kehidupan sosial. Gimana sih pandangan Islam itu? Nah, yang pertama di sini menyebutkan bahwa bentuk kehidupan sosial itu adalah khususnya yang modern itu adalah yang sangat dibutuhkan oleh siapapun dan juga menjamin panca hak asasi manusia serta undang-undang yang diliputi pengayoman masyarakat. Jadi menurut pandangan Islam ini untuk kehidupan sosial ini memang sangat-sangat diperlukan, apalagi banyak kemajuan ya di era zaman sekarang. Nah, poin selanjutnya masyarakat dambaan Islam. Nah, yang bagaimana sih yang dambaan Islam itu? Yang pertama adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari. Di sana mengatakan bahwa masyarakat dambaan Islam itu menurut Rasulullah itu tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri sendiri. Jadi, dambaan Islam itu adalah masyarakat yang memang dia mencintai saudara-saudaranya di lingkungan masyarakatnya sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Nah, itu dambaan masyarakat dalam Islam. Nah, ada juga poin selanjutnya di sini katanya toleransi intern dan antar umat beragama. Nah, apa aja sih? Yang pertama adalah penghargaan terhadap kehidupan umat manusia dan juga ada kebutuhan dasar manusia untuk bersaing. Ada juga agama Islam mengajarkan untuk menjaga persaudaraan. Jadi, kalau intinya ini intoleransi intern dan antara umat manusia itu memang intinya itu harus saling menjaga persaudaraan gitu, tidak boleh ada integrasi antar beragama begitu. Nah, poin selanjutnya di sini ada prinsip Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Di sini Islam itu kan bermakna keselamatan, kedamaian dan juga kasih sayang. Nah, untuk lebih detailnya di sini prinsip Islam itu yang pertama keselamatan, yaitu jadi Islam itu memandang keselamatan dirinya sendiri dan juga orang lain. Jadi dimulai dari keselamatan diri sendiri, dia akan bisa menyelamatkan orang lain juga. Nah, juga ada kedamaian. Nah, untuk kedamaian ini dimana diharapkan manusia itu selalu berdamai, yang diharapkannya ya selalu berdamai, tidak ada misalkan kericuhan di mana-mana. Itu prinsip dari Islam. Dan juga kasih sayang, yaitu saling menyayangi antar manusia. Ada juga di sini yang terakhir adalah kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsip Islam itu dalam sejahtera itu harus patuh dulu terhadap Tuhannya. Nah, di sini ada juga poin yang selanjutnya itu adalah gimana sih pandangan Islam terhadap. Nah, di sini poin selanjutnya katanya pandangan Islam terhadap beberapa persoalan. Ada 3 persoalan di sini. Yang pertama adalah kemiskinan, yang kedua ada kebodohan dan juga yang terakhir ada pengangguran. Nah, di sini di antara ketiga persoalan ini ada faktor internal dan juga eksternal. Nah, kalau eksternal ini lebih dari misalkan kalau kemiskinan itu misalkan tidak ada lowongan kerja atau memang bisa misalkan contohnya pada saat pandemi. Misalkan ya banyak yang di PHK karena memang penghasilan atau daya konsumen pembelinya itu memang sedikit gitu. Jadi banyak sekali yang di PHK. Dan juga kalau dari faktor internalnya mungkin kalau misalkan si individu tersebut memang malas mencari pekerjaan dan memang mungkin gengsi untuk mencari pekerjaan atau kerja yang memang dia tidak ingin gitu. Nah, untuk persoalan yang kedua, di sini persoalannya adalah kebodohan. Nah, di sini ada faktor internal dan juga eksternal ya, sama yang persoalan kemiskinan. Di sini kalau faktor internal itu bisa jadi misalkan sarana pendidikannya jauh atau tidak ada sama sekali, dan juga misalkan faktor finansial yang memang kurang misalkan untuk menempuh sarana pendidikan. Ada juga misalkan faktor eksternal. Kalau faktor eksternal dari kebodohan ini misalkan seseorang tersebut malas belajar ya.
Nah, ada juga di sini persoalan yang ketiga yaitu pengangguran. Di sini ada faktor internal dan juga eksternal sama kayak yang persoalan dua tadi. Jadi kalau di sini faktor eksternalnya itu adalah jadi sama misalkan tidak adanya lowongan kerjaan, ada juga misalkan banyak sekali yang di PHK dan juga misalkan di sini ada faktor internalnya yaitu sama kayak yang persoalan dua tadi yaitu kalau pengangguran itu misalkan males mencari pekerjaan, jadi tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan begitu. Nah, sekian dari saya mengenai penjelasan mengenai akhlak sosial sudah selesai. Semoga bermanfaat bagi saya khususnya dan umumnya untuk yang nonton atau mendengarkan. Semoga kita selalu dalam kesehatan dan lindungan Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.